Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Lestari Susilo dari Prodi Perdagangan Internasional Universitas Widyatama. Hari ini saya akan memaparkan hasil analisis mengenai neraca perdagangan dalam sektor furnitur dunia, khususnya untuk kategori HS94 berdasarkan UN Comtrade 2025. Nah, dalam dunia perdagangan, furniture ini punya kode khusus yang disebut HS94. HS ini merupakan singkatan dari Harmonized System, semacam kode barang yang dipakai seluruh negara di dunia supaya statistik ekspor-impor bisa dibandingkan satu sama lain. Nah, data yang saya pakai ini bersumber dari UN Comtrade, yaitu berbasis data resmi milik PBB yang mencatat perdagangan barang antar negara dan digabung dengan data dari BPS, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian Indonesia tahun 2025. Nah, kita masuk ke pengertiannya. Jadi, apa itu HS Code 94? Jadi HS Code 94 ini sebenarnya bukan cuma furnitur dalam arti sempit seperti kursi dan meja saja, tapi juga mencakup 4 kelompok besar seperti furnitur, ya meja dan kayu. Terus ada perlengkapan tidur seperti kasur dan bantal, sleeping bag. Lalu ada perlengkapan penerangan, ada lampu hias. Lalu juga ada bangunan prefabrikasi. Jadi cakupannya cukup luas dari perabotan kantor hingga rumah tangga. Nah, sekarang kita lihat dulu nih gambaran besarnya. Pasar furnitur dunia ini sangat besar dan nilainya juga mencapai 660 miliar US dollar pada tahun 2024. Dengan proyeksi pertumbuhannya sekitar 4,9% per tahun hingga 2034. Nah, penting untuk dicatat bahwa ada perubahan besar di tahun 2025. Jadi, Amerika Serikat ini melakukan investigasi impor furnitur yang membuat para importir ini mulai mencari pemasok baru selain Tiongkok. Dan ini bisa menjadi peluang besar bagi Indonesia. Nah, sebelum kita fokus nih ke furniturnya, saya ingin kita tuh lihat dulu nih gambaran besar perdagangan Indonesia secara keseluruhan di tahun 2025-nya. Nah, secara makro, Indonesia ini memiliki surplus perdagangan yang sangat besar dan sektor manufaktur kita itu berkontribusi cukup signifikan ya, yaitu 227,1 juta USD terhadap ekspor nasional. Jadi bisa dikatakan secara keseluruhan itu ekonomi perdagangan Indonesia di tahun 2025 ini dalam posisi yang positif. Tapi sayangnya kinerja ekspor furnitur kita itu masih melambat sejak 2022. Nah, pada 2024 itu ekspor kita nih mencapai 1,91 miliar USD. Jadi ada sedikit pertumbuhan lah, sekitar 3%. Namun kita masih memiliki PR besar karena target pemerintah sebenarnya itu 5 miliar USD kan. Tapi ada asosiasi juga nih dari HIMKI yang menargetkan 6 miliar USD pada 2030 dengan membidik pasar baru seperti India dan Timur Tengah. Jadi sebenarnya ini tuh menjadi alarm bagi kita karena pasar global furnitur itu tumbuh dan permintaan dari Amerika atau negara lain juga ada. Namun eksportir furnitur Indonesia itu justru malah melambat, yang artinya sebenarnya ada ruang besar buat kita manfaatkan, tapi kita masih belum bisa memanfaatkannya secara optimal. Nah, lanjut, mari kita lihat
lebih dekat nih hubungan dagang furnitur kita dengan mitra terbesar yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat ini adalah pasar tunggal terbesar untuk furnitur buatan Indonesia. Nilai ekspor furnitur, bedding, dan kasur Indonesia KS itu sekitar 1,43 miliar dolar. Sementara itu, dari sisi data impor di Amerika sendiri, tercatat sekitar 1,64 miliar dolar. Kenapa angkanya sedikit berbeda? Ini hal yang biasa terjadi di statistik perdagangan internasional, karena masing-masing negara itu mencatat dari sisi pelaporannya sendiri. Jadi istilahnya itu mirror data atau data cermin. Jadi selisihnya wajar dan memang lazim ditemukan di basis data seperti UN Comtrade. Nah, yang menarik, furnitur dan bedding ini termasuk dalam 10 besar produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat di bawah elektronik, alas kaki, dan produk karet. Jadi furnitur ini tuh bukan produk kecil, dia itu merupakan salah satu andalan kita. Nah, jadi jelas ya keunggulan kita itu furnitur kayu ukir dari Jepara, Cirebon, dan Surakarta yang berbasis kayu jati dan rotan. Nah, hal ini tuh memiliki nilai seni dan kualitas yang sulit ditiru oleh negara lain. Jadi itu tuh merupakan modal besar kita gitu. Namun kita juga harus realistis. Kompetitor utama kita itu Tiongkok dan Vietnam yang menawarkan harga lebih murah walaupun mereka juga menghadapi tarif yang lebih besar dari Amerika. Tapi selain Amerika, pasar ekspor furnitur kita itu ada di Jepang, Belanda, Belgia, Jerman, Australia, dan Inggris. Nah, tekanan impor furnitur ke pasar domestik. Di sisi lain, sebenarnya kita itu juga kebanjiran furnitur impor dari Tiongkok, terutama furnitur berbahan logam dan plastik. Jadi ini tuh merupakan tantangan bagi produsen lokal kita. Meskipun secara keseluruhan kita itu masih surplus, derasnya barang jadi impor ini menekan pasar lokal. Berdasarkan studi tahun 2021 sampai 2025 ini, impor furnitur Tiongkok ke Indonesia itu meningkat relatif stabil setiap tahunnya. Hal ini didorong oleh harga yang lebih kompetitif dan skala produksi mereka yang sangat besar. Jadi implikasinya tuh begini, secara neraca besar kita itu masih surplus, tapi di pasar dalam negeri sendiri itu produsen lokal itu mulai tergerus oleh banjirnya furnitur dari luar negeri. Nah, ini tuh dua sisi mata uang yang sama-sama perlu kita perhatikan. Selanjutnya ada tantangan utama industri furnitur. Ada 4 tantangan utama. Yang pertama, ketidakpastian tarif akibat investigasi Amerika Serikat. Terus ada regulasi lingkungan ketat seperti EUDR di Eropa yang menuntut produksi kayu bebas deforestasi. Terus ada juga kompetisi harga dari Tiongkok dan Vietnam. Lalu juga ada hambatan non tarif logistik seperti sertifikasi, biaya pengiriman tinggi, serta gangguan rantai pasok akibat geopolitik yang menambah kompleks ekspor. Nah, apa sih solusinya dari yang telah saya sampaikan tadi itu? Pertama, ada diversifikasi pasar keluar AS dan Eropa. Kedua, ada percepatan sertifikasi agar produk kita itu lolos standar lingkungan global. Terus ada juga inovasi desain seperti smart furniture dan peningkatan efisiensi produksi dengan bantuan mesin modern. Terus yang keempat juga kolaborasi pemerintah dan asosiasi untuk membantu UKM atau IKM kita agar siap ekspor. Kelima, kemitraan multi pemangku kepentingan.
seperti Kemitraan Perindustrian, HIMKI, dan asosiasi ekspor lainnya lewat program seperti Aku Siap Ekspor. Dan yang terakhir itu ada penguatan merek. Jadi kita itu perlu lebih aktif tampil di pameran internasional seperti IFEC, Las Vegas Markers, Index Plus New Delhi. Dan ini tuh ada dampaknya juga untuk kita membangun reputasi desain Indonesia. Nah, untuk kesimpulannya, furnitur Indonesia itu sebenarnya punya potensi besar dan sudah surplus. Namun, kita perlu bergerak lebih cepat, fokus pada inovasi, keberlanjutan, dan diversifikasi pasar merupakan kunci agar kita bisa menangkap peluang di pasar global yang nilainya terus tumbuh. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.